Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, saya Angel Christine Sulani dengan nomor NIM 28922-580 dalam Prodi Manajemen semester 4 mata kuliah Manajemen Operasional dengan Bapak dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Saat ini saya ingin mempresentasikan bahan materi yang sudah saya siapkan yang pernah diberikan oleh Bapak dosen. Jadi mari langsung saja kita masuk ke dalam bahan materi dengan pokok judul apa itu supply chain strategy. Supply chain strategy adalah suatu rencana jangka yang panjang yang dirancang oleh sebuah perusahaan untuk mengelola operasional rantai pasokannya dengan efektif dan dalam menyampai tujuan bisnisnya. Biasanya rencana ini mencangkup perencanaan dan koordinasi pergerakan barang dan jasa dari supplier hingga ke pelanggan. Lalu termasuk tahap-tahap seperti pengadaan barang, produksi, transportasi, dan distribusi itu masuk ke dalam supply chain strateginya. Dalam pengembangannya, supply chain strategi mempertimbangkan banyak faktor. Faktor kunci seperti portofolio produk perusahaan, lalu kebutuhan pelanggan, permintaan pasar, juga ketersediaan sumber daya dan situasi persaingannya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menciptakan rantai pasokan yang efisien dan produktif, lalu mampu menyediakan produk atau layanan berkualitas tinggi sesuai dengan permintaan pelanggan. Hal ini tentu dilakukan dengan pertimbangan biaya yang kompetitif sekaligus memaksimalkan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Lalu, apa sih pentingnya strategi di dalam supply chain management? Tentunya pentingnya strategi ini berkaitan dengan siklus yang lengkap dari bahan mentah dari para supplier hingga ke kegiatan operasional perusahaan sendiri, lalu berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumennya. Hal penting yang menjadi dasar pemikiran pada konsep ini adalah untuk mengoptimalkan nilai pada rantai pasokan yang berkaitan. Lalu sesungguhnya supply chain management ini memiliki arti seperti apa sih ya? Jadi supply chain management ini merupakan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka untuk memperoleh bahan mentah dan dilanjutkan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk di dalam proses, kemudian menjadi produk jadi dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Lalu, supply chain management ini antara lain meliputi penetapan apa saja. Yang pertama pengangkutan ya, yang kedua pembayaran tunai ataupun kredit, lalu supplier juga, lalu distributor dan pihak-pihak yang membantu transaksi, hutang-hutang, pergudangan, juga pemenuhan pesanan, lalu informasi mengenai ramalan permintaan, produksi maupun pengendalian persediaan. Pertimbangan dalam mengembangkan supply chain strategi. Saat Anda mulai mengembangkan SSCS ini adalah ada 5 kunci yang perlu dipertimbangkan untuk memberikan pandangan menyeluruh terhadap hasil akhir kita sendiri, yaitu ada rasa pemasokan, meliputi memahami potensi dan kemungkinan yang dapat terjadi dalam rantai pasokan Anda. Lalu yang kedua respon. Respon ini untuk menjalankan operasi yang mencangkup semua aspek seperti manufaktur juga pengelolaan aset. Lalu yang ketiga juga memutuskan, memastikan, mengkoordinasikan semua kemampuan akhir ke akhir Anda secara efisien dan optimal tentunya. Lalu yang terakhir ini memahami permintaan, yang artinya kita mau belajar dan mengetahui dan memantau apa yang diinginkan oleh pelanggan kita. Respon permintaan juga ini untuk menerapkan proses pemenuhan pesanan yang membantu memberikan keinginan pelanggan dengan efektif tentunya. Lalu, bagaimanakah penerapan dari si supply chain strategi ini?
Yang pertama, kita harus mengidentifikasi jenis permintaannya dulu. Jadi kita harus memahami pola permintaan yang sering dihadapi oleh rekan bisnis kita atau bisnis kita sendiri. Lalu apakah permintaannya ini termasuk musiman atau linear atau konsisten tidak, seperti itu. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita pasti tentunya membutuhkan bantuan dalam tahap awal merencanakan strategi rantai pasokan itu sendiri. Yang kedua, penerapannya adalah memahami portofolio produk. Penting kenapa untuk memahami portofolio ini? Jadi jika bisnis kita memiliki banyak produk yang berbeda, strategi yang sama mungkin tidak akan efektif untuk semua produk kita atau produk yang lain. Lalu yang ketiga, kenali lokasi pelanggan. Seringkali hal ini suka diabaikan, padahal lokasi pelanggan juga berperan penting di dalam implementasi strategi kita sendiri. Memahami lokasi fisik pelanggan membantu kita dalam merancang pengiriman yang tetap, yang baik, dan regional maupun global. Keempat, penerapannya ada yang namanya kelola inventaris. Manajemen inventaris menjadi kunci di dalam menjalankan rantai pasokan yang efisien. Memiliki informasi inventaris secara real time membantu Anda memahami ukuran, jenis, dan kompleksitas inventaris yang akan mempengaruhi pilihan strategi rantai pasokan yang tepat. Lalu yang kelima ada namanya ketahui lokasi pemasok. Kalau yang tadi nomor 3 kita harus mengenali lokasi pelanggan, yang nomor 5 ini adalah kita harus mengetahui lokasi pemasok. Selain lokasi pelanggan, identifikasi lokasi pemasok juga sangat penting. Jika pemasok berasal dari negara lain, waktu tunggu bisa menjadi lebih lama dan daripada pemasok lokal. Jadi harus ada pertimbangan antara satu dengan yang lain. Dan di sini saya ingin menjelaskan sedikit tabel dampak keputusan rantai pasokan terhadap strategi bisnis. Yang pertama ini ada tujuan supplier. Strategi diferensiasinya adalah penelitian market share, join dalam mengembangkan produk dan pilihan-pilihan. Lalu strategi biayanya rendah, menawarkan produk dengan biaya serendah mungkin. Lalu strategi responnya, respon cepat untuk mengubah persyaratan dan permintaan agar stock out-nya minimal. Kriteria pokok dalam memilih, dia strategi diferensiasinya mengutamakan keterampilan pengembangan produk, lalu mengutamakan pemilihan biaya, strategi biaya rendah ya, lalu mengutamakan pemilihan kapasitas, kecepatan, dan fleksibilitasnya. Lalu ada karakteristik proses, jadi proses modular yang mengarah pada mass customization, memanfaatkan rata-rata yang penggunaannya tinggi, lalu investasi dalam kelebihan kapasitas dan proses yang fleksibel tentunya. Lalu karakteristik persediaan, minimisasi persediaan dalam rantai untuk menghindari keusangan, lalu ada minimisasi persediaan melalui rantai yang irit, lalu strategi responnya mengembangkan sistem responsif dengan posisi buffer stock untuk meyakinkan penawaran. Karakteristik lead time, investasi agresif untuk mengurangi pengembangan lead time. Lead time yang pendek selama mungkin asalkan tidak meningkatkan biaya, lalu investasi agresif untuk mengurangi lead time produksinya. Yang terakhir ada karakteristik desain produk. Strategi diferensiasinya itu gunakan modular design untuk menunda selama mungkin diferensiasi. Lalu strategi biaya rendah, maksimalkan kinerja serta meminimalkan biaya. Yang ketiga, strategi responnya menggunakan desain produk yang mengarah pada setup time rendah dan produksi cepat. Lalu isu global yang ada tentang supply chain. Dalam pasar global, maka perluasan rantai pasokan yang dimiliki menjadi suatu tantangan strategis. Strateginya adalah yang pertama ada fleksibel, cukup reaktif terhadap perubahan yang ada, baik dari ketersediaan komponen, distribusi, jalur pengiriman, aturan impor, juga nilai tukar. Lalu yang kedua menggunakan teknologi terupdate.
Untuk apa? Tentunya untuk mengatur jadwal dan mengelola pengiriman komponen dan produk akhir. Yang ketiga, staf yang mempunyai keahlian secara lokal mengenai cara menyikapi peraturan perdagangan, pengangkutan, penanganan konsumen, dan isu politik tentunya. Lalu bagian keduanya pentingnya pembelian atau purchasing. Strategi pembelian yang efektif merupakan sesuatu yang vital dalam konsep supply chain management karena porsi terbesar dari pendapatan digunakan untuk melakukan pembelian. Kebutuhan akan strategi pembelian dan penerapan strategi itu tentunya mengarah kepada dibentuknya fungsi pembelian tersebut. Tujuan dari fungsi pembelian apa saja? Yang pertama ini tentunya ada namanya pembelian, berarti perolehan barang dan jasa yang tujuannya adalah membantu mengidentifikasi produk barang dan jasa yang dapat diperoleh secara eksternal. Lalu yang kedua, mengembangkan, mengevaluasi, dan menentukan supplier harga dan pengiriman yang terbaik bagi produk barang dan jasa tersebut. Yang kedua, fokus pembelian. Pembelian terjadi di lingkungan operasi produk barang maupun jasa. Dalam lingkungan operasi produk barang, fungsi pembelian dikelola oleh agen pembelian yang memegang wewenang untuk melaksanakan kontrak atas nama perusahaan. Lalu, fungsi pembelian didukung engineering, drawing, dan spesifikasi dari produk-produk yang dibuat. Dokumen-dokumen pengendalian mutu dan kegiatan-kegiatan pengujian yang mengevaluasi item yang dimiliki. Lalu C, dalam lingkungan jasa, peranan pembelian agak tidak begitu penting karena produk utamanya merupakan produk intelektual. Supply chain economics adalah pedagang besar maupun eceran membeli semua yang akan dijual, tetapi tidak demikian halnya untuk perusahaan manufaktur karena banyak input yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan output. Supaya operasional berjalan efektif dan efisien, maka akan dihadapkan pada keputusan untuk membuat atau membeli serta konsep outsourcingnya. Lalu alasan untuk membuat dan alasan untuk membeli. Yang pertama, untuk alasan membuat itu biaya produksi yang lebih rendah, pemasok kurang cocok, memastikan pemasok yang memadai, pemanfaatan tenaga kerja, lalu pemanfaatan kerja berlebih, lalu memperoleh kualitas yang diinginkan, menghilangkan kolusi pemasok, memperoleh item yang unik, mempertahankan bakat yang ada, menjaga rancangan dan kualitas yang memadai, mempertahankan dan meningkatkan ukuran perusahaan. Alasan untuk membeli: biaya perolehan lebih rendah, menjaga komitmen pemasok, mendapatkan keahlian teknis dan manajemen, kapasitas tidak memadai, mengurangi biaya persediaan, juga mengurangi memastikan adanya sumber daya alternatif, kapasitas di perusahaan tidak cukup, pertukaran, item terlindungi karena hak paten, juga yang terakhir membebaskan manajemen menangani bisnis utama. Hal pengertian tentang outsourcing adalah memindahkan aktivitas perusahaan yang dimiliki dalam konsep tradisional kepada supplier eksternal. Outsourcing sendiri merupakan tren yang kontinu yang mengarah pada efisiensi melalui konsep spesialisasi sehingga perusahaan dapat berkonsentrasi pada core competencies yang dimiliki. Perusahaan kontraktor biasanya menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyempurnakan aktivitasnya. Sumber daya ditransfer ke perusahaan pemasok yang meliputi fasilitas, orang, dan peralatan. Lalu contoh perusahaan yang melakukan outsourcing untuk berbagai keperluan, diantaranya pekerjaan akuntansi, fungsi hukum, dan juga pro. Dan demikian sedikit presentasi materi yang sudah saya paparkan. Semoga bisa menambah nilai yang baik untuk nilai penilaian ujian akhir semester saya.
Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.